Yo, balik lagi sama gue di channel Brian Martin. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gue akan istilahnya mengupdate ya teman-teman 3 koin receh yang ada di Indodax. Nah, jadi episode kali ini gue akan membahas tentang ZIL ya, Zilliqa, kemudian MBL sama AOA teman-teman ya. Di 3 koin receh ini ya. Jadi harganya di bawah 1000 perak gitu ya. Jadi nominasi koin receh itu ya anggapannya di bawah harga 1000 perak lah teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat pertama-tama mungkin kita lihat untuk ZIL dulu ya. Ini memang ada update proyek untuk metaverse-nya ya di tahun ini ya. Cuman memang dari pergerakan harganya ya melanjutkan pelemahan ya, nggak strong gimana karena market juga lagi drop. Cuman memang ZIL ini terkenal sama yang namanya istilahnya itu koin yang susah naik gitu ya, siput gitu teman-teman ya. Siput gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat di coin market cap, ZIL ini ranking 116 tenon ya. Waktu itu sempat masuk top 100 cuman sekarang udah kegeser gitu ya. Jadi langsung aja ke technical analisisnya. Dia ini sempat bikin ATH di bulan April 2021 ya, tahun lalu ya, di sekitaran 3.990 rupiah ya. Kemudian langsung ini by the way ini candle atau time frame daily ya, kemudian drop signifikan, kemudian dia going up lagi ya, mantul lumayan keras lagi, langsung drop lagi gitu non. Sampai sekarang dia lanjut downtrend ya. Kalau misalkan kita lihat aja ini ya, lanjut downtrend namanya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat high, lower high teman-teman, dan terakhir juga lower high. Ini low, lower low ya. Dan ini potensially lower low lagi ya. Jadi memang downtrend ya, seperti anak tangga ke bawah gini, teman-teman. Ya, jadi kita bisa lihat untuk ZIL ini memang dari daily-nya ini ya downtrend gitu kan. Dari semenjak September 2021 dia memang kurang baik lah untuk apalagi para holder ZIL. Coba kalian komen teman-teman ya, apakah masih ada yang hold ZIL ya, atau malah sangkut, atau memang kemarin sudah bahkan udah ada mungkin ada yang serok-serok di 899 ya, kemudian masih di hold sampai sekarang malah drop lagi di bawah lowest point sebelumnya ataupun di bulan Juli 2021. Nah, jadi sekilas kita lihat ya untuk trendline bagian bawah ini, kalau misalkan kita tarik aja untuk garis trendline support ya, ini terbentuk sebuah garis trendline support. Ya, kemudian mungkin saya akan bantu dengan melihat RSI-nya. Ya, ini dari segi RSI-nya, teman-teman ya. Kemudian kita lihat juga untuk dari bagian atasnya. Nih, teman-teman. Jadi ini bisa saja potensially ya, kita melihat adanya sebuah pattern ya yang terbentuk dari price action ZIL, yaitu adalah falling wedge pattern nih, teman-teman. Jadi ini bisa sekali kita lihat untuk probabilitasnya menjadi falling wedge pattern ya. Kita bisa ambil dari sini bisa, ataupun ambil dari sini juga nggak masalah ya. Cuman memang saya ambil dari sini aja ya. Nah, dia berapa kali memang untuk bagian support and resistance-nya ini sangat-sangat berfungsi sekali ya untuk si Zilliqa ini ya. Jadi tiap kali dia, sebentar saya ganti aja warna merah ya. Ini mantul ya, mantul ya, terakhir kali juga mantul, ini kena reject teman-teman ya. Ini terakhir kali bahkan kena reject untuk bagian resisten atasnya. Jadi kalau misalkan kita ukur ya teman-teman dari panjang target ya, misalkan dia mampu breakout, kita bisa ukur ya targetnya sampai sekitar 1348 rupiah. Itu adalah target breakout dari ZIL ya. Jika memang dia mampu breakout, benar-benar mampu breakout dari trendline resisten ini, dan diukur untuk target kenaikannya kalau memang benar-benar mampu breakout terhadap trendline resisten ataupun pattern yang barusan kita ataupun saya bahas, yaitu falling wedge pattern gitu teman-teman, time frame daily-nya dia ya. Jadi kalau misalkan kita lihat juga untuk area itu nih ya, zona itu, kemudian kita pakai horizontal array aja di sekitar itu, saya tebelin pakai warna merah juga, kemudian saya tambahin rectangle di sekitar area sini. Memang sebelumnya ini area ini merupakan support and resistance juga. Kita bisa lihat untuk pergerakan sebelumnya ini menjadi resistance, support ya teman-teman. Kemudian ini juga hampir nyentuh resisten, ini support juga resisten teman-teman ya. Jadi memang zona ini target kenaikan atau target breakoutnya juga pas banget sebelumnya itu menjadi support and resistance teman-teman ya. Untuk si ZIL ini sendiri itu di sekitar area 1300-an sampai 1400 lah, sekitar itu range areanya teman-teman. Oke. Nah, kalau misalkan dia malah lanjut mengalami pelemahan, area yang potensi untuk di testing sama dia itu kisaran berapa, bro? Di sini, teman-teman ya. Sebelumnya ini menjadi support and resistance juga sekitaran 369. Bayangin itu
low banget sih ya. Untuk si ZIL lebih bawahnya lagi pasti ada juga di level sekitaran 240 untuk ZIL. Jadi ini benar-benar krusial banget nih untuk ZIL. Kalau misalkan dia nggak mampu breakout, wah lebih deep lagi dia, harganya lebih murah lagi, lebih diskon lagi teman-teman ya. Soalnya kita bisa lihat sebelumnya itu dia testing di kisaran harga 483 ya. Jadi kalau misalkan ditarik aja pakai ini ya, ini 480-an, 490-an itu sebelumnya juga ini ya, saya highlight aja pakai rectangle nih. Di RS ini juga sebelumnya ini berfungsi juga untuk menjadi resisten nih. Ya, kalian bisa lihat ya, ini perhatikan menjadi resisten dan menjadi support, langsung mantul di area situ. Jadi memang untuk jangka pendek semoga memang untuk si ZIL ini ya setidaknya mampu dulu lah rebound untuk testing di trendline resisten ini atau di sekitar area 680-an, sekitar range area situ. Ya, kemudian kalau misalkan kita pakai Fibo juga ya dari daily-nya, tontonnya dari swing high-nya di sini ya. Saya ambil dari swing di sini lah ke swing low-nya dia. Ya, kemudian saya pakai setting sama right aja ya biar lebih enak. Terus warna-warnanya saya hilangin. Oke ya. Jadi memang kita bisa lihat beberapa golden ratio untuk si ZIL ini sendiri ya. Next target di retracement 0,3 di sini atau sekitaran 619, retracement 0,5 atau sekitaran 662 dan retracement 0,6 atau sekitaran 706. Jadi perhatikan 3 golden ratio ini next target lagi untuk si ZIL ya. Jadi memang perhatikan dulu untuk jangka pendeknya beberapa target itu dan support-supportnya, dan juga kalau memang dia probabilitasnya mampu untuk breakout ya, target maksimalnya di sekitaran area yang tadi sudah saya sebutkan, sekitaran 1300-an sampai sekitar 1400. Tentunya juga sebelum sampai hit itu kita bisa lihat juga adanya retracement 1,6 atau sekitaran 1073 yang sebelumnya juga berfungsi menjadi support and resistance juga untuk pergerakan si ZIL sebelumnya nih teman-teman ya. Jadi memang area ini harus diperhatikan juga untuk ZIL ya. Jadi saya ngebahas sekilas aja time frame daily-nya. Nah, next saya akan bahas untuk MBL atau movie block ya. Salah satu koin juga yang lumayan juga ya. Dia memang bergerak perfilman gitu teman-teman ya. Cuman memang marketnya lebih spesifik ya, nggak terlalu besar lah kurang lebihnya, karena memang lebih spesifik ke perfilman gitu ya. Si movie block ini juga ada kerjasama juga dengan Theta gitu ya, salah satunya. Ya, jadi memang dia di ranking sekitaran 399 untuk di coin market cap-nya. Oke, kemudian kita pergi ke price action-nya atau analisa teknikalnya. Dia sempat bikin ATH ya sampai 634 bulan April 2021. Kemudian dia drop sampai sekarang ya. Jadi memang kita bisa lihat juga ataupun ukur teman-teman ya dari sebentar ya, dari swing high-nya ke swing low-nya dia ya. Ya, kita bisa lihat ya, memang secara setelah dia hit new ATH, dia nggak pernah mendekati ATH-nya kembali ya. Jadi memang kita bisa lihat maksimalnya itu di range antara retracement 0,2 sampai retracement 0,3. Jadi sekitar 184 sampai 270 ya, itu malah nggak nyampe 270 ya. Kita bisa lihat maksimalnya itu sekitaran 227, sekitar area itu langsung kena reject lagi ya. Jadi saya tambahin lagi di sekitaran sini untuk menjadi area kenaikan maksimal terakhirnya si MBL ya. Jadi dia semenjak terakhir di hit nih Oktober 2021 sama November 2021. Nah, selebihnya nggak pernah lagi tuh di hit sampai 227 ya sampai sekarang ini. Jadi benar-benar lanjut mengalami pelemahan sih untuk si MBL ini sendiri ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari time frame daily-nya sendiri, ini potentially dia membentuk yang namanya double bottom ya. Teman-teman, ini bottom ke-1 dan ini bottom ke-2. Jadi ini salah satu bullish pattern ya. Dengan area neckline akan saya tandain ya di sekitaran sini, pas banget. Sebelumnya ini berfungsi sekali untuk menjadi yang namanya support and resistance si MBL nih. Itu di sekitar pas banget nih, pas banget 100. Ya, saya tarik ini pas banget atau saya tandangin ini tiba-tiba pas banget nih di harga 100 ya, yang menjadi key support and resistance ya, istilahnya neckline juga bisa bilang sebagai neckline juga ya untuk double bottomnya. Jadi memang sebelumnya ini berfungsi untuk menjadi support and resistance area ini, dan juga menjadi neckline dari si pattern double bottom. Jadi memang kalau misalkan dia melanjutkan penguatannya ya, kita bisa lihat untuk next resistance yang benar-benar penting itu di sekitaran area 100 teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia mampu lanjut untuk penguatan untuk si MBL ini sendiri, coba kita ukur aja teman-teman ya dari swing high ke swing low-nya. Nah ya,
Jadi memang next lagi pasti di retracement 1,6 ini atau sekitaran 127 ya, next target. Sebelumnya juga ini berfungsi menjadi resisten juga and support untuk pergerakan si MBL. Next lagi di 2,6 atau sekitaran 164 teman-teman. Jadi perhatikan untuk beberapa target itu kalau memang dia mampu untuk breakout dulu dari neckline-nya si double bottom-nya ini yang terbentuk untuk si MBL time frame daily-nya ya. Jadi bisa diperhatikan itu dulu teman-teman. Ini dulu nih di kisaran 97, 100 ya. Mungkin juga sekitar 102, 103 ya, dekat-dekat situlah, sekitar itulah zonanya teman-teman ya. Yang benar-benar harus dikonsen untuk jangka mungkin jangka pendek sampai jangka menengah si MBL. Tapi kalau misalkan di situ aja dia nggak mampu ya untuk breakout, kemudian dia kena reject lagi setelah testing, ya dia potensi untuk koreksi lagi ataupun testing di lowest point sebelumnya di kisaran area 68. Oke. Jadi itu untuk si MBL harus diperhatikan ya. Kemudian kalau misalkan dia drop lagi lebih deep lagi ataupun lanjut downtrend gitu ya, membentuk namanya lower low ya dan higher low ya, kita bisa lihat juga untuk nih teman-teman. Ya, sebelumnya ini berfungsi untuk menjadi resistance and support juga ya. Jadi sekitar area, ada dua area sih sebenarnya teman-teman ya. 60 dan sekitar 40 ya. Jadi dua area itu diperhatikan untuk si MBL kalau memang dia drop dari area ataupun level support 68 ya. Bisa diperhatikan dua area ini udah tadi saya tandai untuk si MBL itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir akan saya bahas untuk AOA. Nah, ini untuk AOA ya, salah satu koin ya yang banyak banget istilahnya makan korban gitu ya. AOA, bahas dong AOA gitu. Karena gini guys ya, banyak banget yang minta saya bahas AOA. Akhirnya saya bahas sekarang setelah sekian lama saya nggak ngebahas AOA. Kenapa? Ya karena harganya gini-gini aja gitu ya. Bener-bener sideways ya, tiba-tiba ngepam terus langsung drop ya, terus sideways ngepam terus langsung drop sideways lagi gitu ya. Jadi gimana ya, nggak menarik gitu loh. Si AOA ini bener-bener nggak menarik dari segi proyek atau fundamentalnya juga. Hidup segan mati pun juga nggak mau gitu ya si AOA ini. Dari chartnya juga kelihatan gitu, kurang menarik lah untuk di trading menurut saya gitu ya. Bahkan dia lanjutin pelemahannya sampai sekarang harganya 14 perak gitu. Waktu itu masih sekitaran 20-an, 30-an. Ini malah sekarang 14 perak, makin longsor ke dasar bumi gitu teman-teman. Si AOA. Jadi memang saya pribadi mengharapkan ya kalau benar-benar AOA ini niat ya, timnya kerja ya. Ini kan juga salah satu koin yang lama juga ya, koin tua juga bisa dibilang ya. Dari sekitar 2018. Ya cuman nggak ada perkembangan gimana gitu, cuman pump and dump aja gitu ya. Bahkan kalau dari price action pun ya masih lebih bagus MBL sama ZIL ya ketimbang AOA gitu ya. AOA ini bener-bener parah. Ini ATH sampai 547, kemudian dia hit lagi 378 di Juli 2020 ya. Kemudian nyentuh lagi di sekitar 156 di April 2021. Nah, mungkin di 2022 nih ya apakah bakalan lebih tinggi atau malah lebih pendek lagi, mungkin cuman sampai kisaran 80 90-an ya. Karena misalkan kita bisa lihat ya, ini 2019 ya, kemudian 2020, kemudian 2021 ya. Jadi ya mungkin aja kalau misalkan di 2022 dia ngepam lagi ya, mungkin ya range-nya sekitar 70, 80, 90 gitu ya, di bawah 100 gitu. Mungkin aja gitu ya, makin lama ya tetap pump sih, tiap tahun ada pump sih, cuman memang makin rendah daripada ATH sebelumnya atau highest point sebelumnya gitu ya. Kita bisa lihat ya, ini seperti anak tangga gitu, makin rendah tuh ya, bisa aja kayak gini. Makin lama ngepumpnya tuh makin rendah gitu ya. Jadi ya potensi ada enggak bang, nanya ya kan, untuk awal ada nggak potensi pump ya, ada aja. Kita bisa lihat aja historinya, tiap tahun dia ngepump, cuman memang kita nggak bisa mengekspektasikan ya untuk area pumpnya lebih tinggi dari pump tahun lalu gitu ya. Kalau misalkan let's say lah tahun lalu ini 158 ya, sebelumnya aja 380, sebelumnya 548. Jadi mungkin aja di tahun-tahun ini ya kalau dia ngepump mungkin ke sekitaran 70, 80, 90 lah, di bawah harga 100 ya. Mungkin aja pump, cuman kapannya nggak tahu. Tapi kalau misalkan sebelumnya kita bisa lihat ini sekitar Juli, ini April ya, Juli, April, ini Juli lagi ya, mungkin sekitar April, Mei, Juni, Juli ya, sekitar antara 4 bulan itu kayaknya teman-teman ya, sekitaran itulah ya, untuk si AOA bisa ke pump lagi sebelum dia drop juga signifikan ya. Jadi kalau misalkan nanti dia pump ya, saran saya jangan FOMO gitu ya,
Yaitu keuntungan lah buat yang benar-benar udah iseng beli AOA, mungkin di sekitaran harga waktu dia sideway ya kisaran 13-14 ini ya, nunggu dia pump, ketika pump ya bisa jual gitu teman-teman ya. Seperti sebelumnya nih ya, dia sideway kemudian dia pump, mungkin bisa jual, jangan malah FOMO gitu kan. Ini sideway-nya dia dari drop kemudian sideway ya. Jadi saya hitungnya ketika dia udah drop terus sideway ya. Ini dari Desember 2019 sampai Juli 2020. Jadi makan sekitaran setengah tahunan lah teman-teman sideway-nya ya. Kemudian ini setelah dia drop, kemudian sideway ini dari Oktober sampai Februari ya, mungkin makan waktu sekitar 6 bulanan juga, setengah tahun lah ya. Jadi makan waktu sekitar 6 bulan. Kemudian ini dari drop Juni sampai sekarang ini belum ada pump ya. Mungkin aja seperti yang bulan yang tadi saya infokan ya, bisa aja mungkin di sekitar antara April sampai Juli lah, kisaran itu dia bisa pump lagi kalau memang kita lihat dari histori sebelumnya ya, bulannya AOA waktu di pump gitu ya. Cuman memang nggak pasti juga sih. Cuman disclaimer ya teman-teman, ini kalau misalkan kita lihat dari histori sebelumnya, jadi bukan berarti saya bilang oh antara April sampai Juli dia pasti pump, ya nggak ada yang pasti. Cuman kalau misalkan kita beracuan dengan historinya ya, ada kemungkinan untuk dia terpump kembali di bulan April sampai Juli kisaran itu ya. Tapi kapan persisnya ya nggak ada yang tahu, kecuali bandarnya mau nge-pump kapan ya. Bisa aja nih di pump nanti Desember gitu kan, atau bisa aja di pump malah 2024 baru di pump, atau bahkan nggak di pump sama sekali ya. Mungkin tujuan dia nge-pump ini nyari mangsa orang-orang yang FOMO, takut ketinggalan beli. Akhirnya waktu dia nge-pump, orang-orang bilang waktu dia nge-pump nih ke 300-an, ini potensi nih ke 1000 perak, potensi ke 1000 perak. Akhirnya orang FOMO udah kemakan, jadi korban. Akhirnya udah rugi banyak, nggak lihat perkembangannya, ya udah di CL gitu ya. Jadi hati-hati aja lah untuk AOA ini ya, sama sangat-sangat tidak direkomendasikan gitu lah ya. Saya pribadi nggak pernah transaksi di AOA, sekalipun nggak pernah gitu ya guys ya. Jadi semoga analisa dan istilahnya pendapat saya untuk video kali ini ngebahas beberapa koin seperti MBL, ZIL, dan yang terakhir ini koin pemakan korban ya, AOA atau Aurora ya. Ini rankingnya 950, dikit lagi itu OTW ranking 1000 ya di Coin Market Cap. Semoga kalian bisa terbantu dengan adanya video ini ya. Jadi for fun aja lah untuk AOA ya. Dan sampai jumpa untuk next video, salam profit.